Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur sore hari ini kita boleh ketemu lagi dalam ibadah raya yang kedua. Mari kita siapkan hati untuk kita datang kepada Tuhan. Kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Mari sebelumnya kita mau tundukkan kepala dan kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kami boleh datang ke tempat ini, kami boleh masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terlebih kami dalam keadaan sehat. Ini semua karena kemurahan-Mu yang begitu luar biasa. Sore hari ini kami mau lebih lagi tinggikan nama-Mu, bermazmur buat Engkau, karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Kami naikkan setiap pujian kami. Bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan mengalir dalam hidup kami. Sebab sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah Yesus. Mari saya undang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dan kita mau nyatakan oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu
kasih-Mu Tuhan mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari nyatakan, oleh kuasa darah-Mu. Darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu melingkupiku. Sebab kasih-Mu mengalir buat setiap kami, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kami menjadi ciptaan yang baru Tuhan, oleh karena darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Mari lebih lagi nyatakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Yesus mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh Tuhan, Engkau yang berkuasa menebus kami, selamatkan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu. Yesus, kami bersyukur, kami bermasmur untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau hidup, Engkau Tuhan, Engkau Allah kami, Yesus. Haleluya. Oh Tuhan, kami terus berdiri di altar-Mu Tuhan sore hari ini. Kami mau menikmati kebaikan demi kebaikan yang Tuhan nyatakan, kemurahan demi kemurahan yang boleh kami nikmati Yesus. Sore hari ini kami mau renungkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Kau rela mati buat setiap kami. Kau rela berikan nyawa-Mu agar kami tidak mati Tuhan, melainkan kami boleh beroleh hidup yang kekal bersama dengan Engkau Tuhan. Sore hari ini Kau mau lebih lagi
Kami mau datang masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab kami tahu dalam hadirat Tuhan ada kemenangan, dalam hadirat Tuhan ada kebebasan, dalam hadirat Tuhan ada kelepasan yang Tuhan nyatakan. Ada mukjizat Tuhan yang akan terjadi di tempat ini, Yesus. Oh, Yesus. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Sesuatu terjadi Tuhan, terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, kami datang sore hari ini Yesus. Ini hidup kami Tuhan yang sudah Engkau tebus. Ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Kami tahu Kau ubahkan hidup kami. Yes, amin. Baharui, baharui hatiku. Sesuatu kami tahu ada mukjizat terjadi, mukjizat terjadi saat datang di altarnya. Ada pemulihan dari Tuhan yang terjadi, pemulihan terjadi saat datang di Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Kami sambut ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau lebih lagi bersorak-sorai untuk Tuhan sore hari ini. Kita mau bergoyang buat Tuhan ya. Mungkin ruangannya agak sempit, gak apa-apa. Tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan. Mohon maaf kalau ada ini ya gangguan teknis dari soundnya. Yesus kekasih jiwaku. Kita mau muji nama Tuhan. Kita nggak mau kalah dengan yang di luar-luar sana ya Bapak Ibu Saudara. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gandang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasihnya siapa Bapak Ibu Saudara? Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai
angkat pujian, tinggikan namamu dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku, dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Bapak Ibu, kita mau agak-agak joget bareng ya. Dengan gendang. Saya terinspirasi sama gerakannya Bunyoman, Bapak Ibu Saudara. Beliau sangat bersuka cita sekali ya ketika memuji Tuhan. Dengan gendang, 2 kali ke kiri, 2 kali ke kanan. Siap Bapak Ibu? Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sekali lagi dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang kita disayang siapa Bapak Ibu? Amin. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Saking semangatnya ya Bapak Ibu Saudara, saya sudah ending, Bapak Ibu Saudara masih ref lagi. Tapi jangan khawatir, kita masih tetap mau memuji Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang menyelamatkan. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, kita mau bernyanyi satu lagu lama. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Sekarang Bapak Ibu jemaat Tuhan sendiri ya. Amin. Dalam darahnya, puji Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, mari bersama-sama memuji nama Tuhan. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa
berharga, darah domba Allah berkuasa. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga, darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara. Dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Sebab begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya sebagai ganti saya dan saudara. Mari sore hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau ingat kembali karya Yesus di kayu salib. Terlalu besar kasih-Mu buat kami, Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan
tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi tercurah. Tercurah untuk menebus hidupku. Kami berterima kasih, kami bersyukur. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Karena kami adalah orang-orang yang terbilang menikmati anugerah keselamatan. Darah-Mu yang tercurah buat kami, melepaskan kami dari belenggu dosa, membuat kami boleh bebas kehidupan kami. Kami menundukkan diri di bawah kaki salib-Mu Tuhan, untuk kami boleh menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Darah-Mu yang tercurah atas setiap kami, sehingga kami boleh berhubungan erat dengan Engkau, karena Engkau yang menyucikan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Tadi sedikit narasi gitu ya, yang disampaikan oleh Mas Adi. Jadi itu gambaran keadaan dunia ketika kita boleh menikmati enaknya dosa. Seringkali dosa itu enak Bapak Ibu Saudara, menyenangkan. Tetapi lambat laun dosa itu akan meracuni jiwa kita, akan menyusup semakin dalam kehidupan kita, dan tahu-tahu kita blek, mati gitu ya. Kayak kalau di antara kita senang dengan sate kambing gitu ya. Seminggu sekali, seminggu 2 kali kita menikmati makanan yang menyenangkan, enak, apalagi tongsengnya dengan kuah dari santannya itu. Lambat laun, sebulan sekali, sebulan 2 kali, tahu-tahu ketika ditensi, tahu-tahu sudah 165. Wah, ngeri enggak? Saya tidak bilang makan daging kambing itu berdosa, tidak. Tapi kita harus tahu kondisi diri kita. Ada waktunya kita harus berhenti untuk menikmati hal-hal yang enak. Dan dosa itu kebanyakan enak Bapak Ibu Saudara, menyenangkan. Tetapi lambat laun dia akan mulai menerkam kita. Dia mulai akan menelusup ke sumsum kita. Dan waktunya ketika meledos gitu ya, kita sudah tidak berpengharapan. Dan tidak ada satupun yang bisa melepaskan kita. Saya tidak bisa berteriak kepada Mas Adi, minta tolong kepada Pak Yoto,
atau meminta pertolongan kepada Pak Iwan, tidak bisa. Kenapa? Karena kita sama-sama adalah orang yang berdosa. Kita sama-sama orang yang terjerat di dalam jeratan dosa. Ada dalam pasungan dosa. Saya tidak tahu karena kemarin itu tensi saya tinggi, temanya tentang darah gitu ya. Kalau pembicara yang lain bicara tentang ini menjadi ayat emasnya, saya cari yang ada darah-darahnya gitu ya. Karena memang saya ngalami, tidak enak Bapak Ibu Saudara. Tensi tinggi ini pun saya tidak tahu, ini mungkin masih tinggi ini. Karena kecil gitu. Hari-hari ini saya bersinggungan dengan banyak orang yang sebelum melakukan sesuatu itu mereka ditensi dulu. Dan karena memang tensinya adalah pakai tensi digital, jadi orang kalau tinggi bisa diulang 3 kali. Saya bilang ulang 3 kali, pilih yang paling apik gitu ya. Tapi itu kan enggak valid. Ketika kakak saya tensi gitu, pakai alat yang digital itu karena mungkin harganya enggak terlalu mahal, tensinya di 200, kaget saya. Diulang lagi ternyata 200 lagi. Yang ketiga diulang lagi ternyata 190. Loh, tinggi banget gitu ya. Saya coba, saya dites. Di tensi 155. Yang kedua error gitu ternyata. Ternyata mungkin rusak, batunya sudah kelong banyak. Lah mungkin tidak valid gitu ya. Tapi memang ternyata dari keluarga saya itu adalah punya keturunan darah tinggi. Kakak saya yang nomor 2 juga tinggi tensinya. Hanya yang 2 dan 3 dari bawah itu yang enggak. Darah itu sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Kalau darah tinggi, nesu-nesu terus. Darah rendah, drop, keliyang-keliyang dia. Sing bagus ya 220, bawahnya berapa? Di bawah 90. Jadi penting banget 120, bawahnya 80 atau 90 ke bawah gitu ya. Kalau di luar itu ya tadi rasanya gimana. Tapi ada yang aku kurang rasa apa-apa Pak. Wah ini malah saya bilang teman saya ada 250. Kurang rasa apa-apa. Kaget saya. Ada teman di daerah Banyuagung. Tapi bukan Pak Daniel ya, karena Pak Daniel juga Banyuagung, bukan. Saya tanya, piye Pak rasane? Biasa ya Mas. Biasa ya Pak, medeni malahan. Jadi darah ini berperan sangat luar biasa dalam kehidupan umat manusia. Bahkan slogannya PMI, ada yang tahu? Setetes darah menyelamatkan nyawa manusia. Tapi bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, kita yang adalah orang-orang percaya, terbilang orang percaya, ada darah Kristus yang mampu menyelamatkan hidup kita. Tidak hanya menyelamatkan hidup kita secara jasmani, tetapi dalam kekalan nanti, darah Kristus itu akan menyucikan kita. Nanti kita akan melihat bagaimana kuasa-kuasa yang luar biasa atas pencurahan darah Kristus itu. Tema kita adalah hidup dalam penyucian hanya dengan darah Kristus. Set selanjutnya Mas. Bapak Ibu bisa buka di 1 Yohanes 1 ayat 7. Nanti kita akan lihat di sini, saya baca buat kita semua. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Apapun dosa yang kita lakukan, apapun dosa yang ada dalam diri kita, dihapuskan hanya oleh darah Kristus. Tidak memerlukan tambahan-tambahan yang lain. Bahasa di kampung itu namanya lawaran. Tahu ya lawaran? Ada yang tahu lawaran? Wah itu berarti sudah pernah mengalami ya. Tahu lawaran ya? Tadi tanpa dicampur apapun. Tidak membutuhkan hal yang lain. Untuk menyucikan hidup kita yang penuh dengan dosa, hanya memerlukan darah Kristus. Tidak ditambahkan hal-hal yang lain. Tidak ditambahkan dengan persembahan kita. Tidak ditambahkan dengan kebaikan kita. Tidak ditambahkan dengan rajinnya kita beribadah. Tetapi hanya oleh darah Kristus. Hal-hal baik yang kita lakukan, baik pelayanan, berbuat baik, apapun itu
ekspresi ungkapan syukur kita bahwa kita sudah disucikan oleh kuasa darah Kristus. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, kita terbilang di antara orang-orang itu, bahwa kita adalah orang dalam bilangan yang disucikan oleh darah Kristus. Saya nanti pengen Mas Adi ya, karena saya yang paling akrab tentang makan itu Mas Adi gitu ya. Yang lain juga akrab tapi dalam hal yang lain gitu ya. Mas Adi, kalau saya mau ambil grendel gitu tidak enak gitu Mas Adi ya. Mas Adi, masih ingat umurnya berapa jenengan? Umurmu, ya sekarang umurmu dikalikan 365. Ya, hitung dulu ya. Kita lihat slide selanjutnya. Hitung dulu Mas. Kita akan lihat darah penebusan dalam perjanjian lama. Ibrani 10 ayat 3 sampai 4. Mari kita buka bersama-sama. Ibrani yang ke-10 ayat 3 dan 4. Saya bacakan ya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ini adalah tentang perjanjian yang lama. Bahwa dosa-dosa manusia, bahwa kesalahan-kesalahan manusia bisa dihapuskan oleh adanya pencurahan darah. Adanya yang harus dikorbankan. Ada darah yang tercurah. Di Imamat 17 ayat 11 dikatakan, darah di atas mezbah adalah jalan pendamaian dan penebusan akan dosa. Jadi kalau dalam perjanjian lama, kalau kita berbuat dosa, kita bisa dihapuskan dengan mempersembahkan hewan ternak. Bisa kambing, domba, mungkin sapi, mungkin binatang, burung atau apa. Tinggal besar kecilnya dosa kita. Sudah dapat Mas? Coba dihitung berapa? 12.410. Itu kalau dalam sehari Mas Adi berbuat dosa 1 kali. Yang paling usianya misalkan 50, berapa Mas? Coba Mas. Kita mau hitung-hitungan gitu ya. Itu asumsinya adalah kita berbuat dosa hanya sehari sekali. Kira-kira bisa enggak kita berbuat dosa hanya sehari sekali? Bisa lebih? Bisa ya? Bisa. Bisa berapa kali? Enggak ya? Berapa Mas? 18.250. Bayangkan, kalau itu adalah dosanya gede-gede. Berapa banyak kambing, berapa banyak hewan sapi yang harus disembelih. Kayak itu hanya dari 1 orang. Kalau seluruh umat manusia katakanlah jumlahnya 3 miliar, berapa? Pasti kambing, domba, sapi lari terbirit-birit. Karena mereka akan dikorbankan agar darah tercurah untuk menghapus dosa manusia. Itu perjanjian lama. Ibrani 9 ayat 22, nanti Bapak Ibu saudara lihat di Alkitab di rumah ya. Segala sesuatu disucikan oleh hukum Taurat dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi penumpahan darah itu adalah untuk pengampunan. Tetapi dalam perjanjian lama itu digambarkan, dilakukan dengan penumpahan darah tercurah dari hewan-hewan ternak yang ada. Tergantung besar kecilnya dosa kita. Jadi bayangkan begitu luar biasanya dampak dosa itu yang mengakibatkan banyak hewan-hewan terbunuh pada saat itu. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Ibrani 10 ayat 1, darah penebusan hanya merupakan bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Namun dalam perjanjian lama itu hanya menggambarkan sesuatu yang akan terjadi dalam perjanjian yang baru. Tentang darah yang tercurah. Tetapi korban-korban hewan pada zaman perjanjian lama itu tidak sempurna. Karena hanya menutupi dosa saja. Dosa yang dia lakukan di saat itu bisa tertutupi oleh adanya penumpahan darah.
dari hewan ternak yang dikorbankan. Tapi dosa yang lalu dan yang akan datang tidak bisa dihapuskan dengan adanya penumpahan darah, curahan darah dari hewan-hewan ini. Jadi tidak sempurna. Tapi bersyukurlah Bapak Ibu Saudara dan saya hidup dalam masa anugerah ini. Ada darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Menebus dosa kita semua. Kalau kita bandingkan dengan hal ini, betapa mahalnya darah Kristus. Tetapi kita mendapatkannya secara cuma-cuma. Tapi kadang-kala kalau kita mendapatkan secara cuma-cuma, kita kayak sak-sae dhewe gitu ya. Ora percaya, mosok mengono tok gitu. Saya ingat saya nawari nerapi teman saya. Di daerah Mojosong kena saraf kejepit. Bro, gelem tak terapi, aku dapat alat gratis gitu. Mosok gitu dia bilang. Apa iso gitu. Gratis gitu ya. Lah padahal kalau terapi kamu berapa? 100.000. Terus tak morone ngomahmu gratis gelem apa ora? Ora sik, Bro. Gratis morone ngomah. Syukur-syukur tak gawani beras. Ora gelem Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita seperti itu, kita merasa ini kan gratis. Saya hanya perlu duduk diam tanpa ngapa-ngapa. Tapi kadang-kadang kita merasa, apa iya ya? Apakah darah Kristus betul-betul mampu, betul-betul bisa menyucikan kita, membersihkan dosa kita yang segunung, lebih besar dari gunung sampah di TPA belakangnya Mbak Eli. Itu ya mampu. Dosa kita ya mampu sebenarnya. Mampu. Cuma karena kabeh berdosa, podo mampu kabeh, nah jadi ra mampu. Tapi bersyukurlah Bapak Ibu Saudara. Apa yang dialami oleh orang-orang perjanjian lama itu, kita menikmati saat ini. Kita tidak perlu belah wedhus. Wedhus larang. Pak Yato tahu Pak, satu kambing itu berapa Pak? 25 itu? 2,5 juta bro. Dikali berapa tadi? Wah, serasa dihitung gitu ya. Itu nggo retret jadi peng 10 gitu. Nggo retret Bapak Ibu Saudara. Bayangkan kalau kita harus hidup dalam perjanjian lama. Sithik-sithik berdosa, sithik-sithik mbeleh pitik, mbeleh doro karena kecil-kecil gitu ya. Terus sithik-sithik mbeleh kambing, sithik-sithik mbeleh sapi. Dosane ilang, tensine munggah. Kan mangan wedhus tadi ya. 2,5. Padahal dulu Pak Yoto, saya nggaduh di Weru sana, modalnya 350.000. Kecil tapi. Terus gede, wis kemedol gitu lah, didol. Karo tengah, enggak 900.000, tapi zaman biyen. Gue bayar SPP. Dari wedhus siji dadi 8. Misalkan itu tak openi terus mungkin jadi 1.000. Ning ora nutup dosaku sing akeh iki Bapak Ibu Saudara. Bayangkan berapa banyak biaya yang harus kita keluarkan untuk kita bisa ditebus dosanya kalau kita hidup dalam perjanjian lama ini. Wis entek-entekan mesti. Omahe didol, gebyoke didol gitu ya. Omahe tanggane didol, monggo nutup dosa. Bar kuwi terus urip neng tenda, ijik berbuat dosa meneh, ngedol tenda, entek-entekan. Bayangkan. Tapi kita bersyukur. Darah dalam perjanjian lama hanya menutupi dosa masa lalu. Harus diulang dan diulang lagi. Tidak sempurna dalam mengerjakan penebusan. Diterima berdasarkan keadaan. Itu belum ketika hewan ternak itu, enggak boleh hewan ternak yang cacat Bapak Ibu. Jadi dipilih sing elek-elek digeke dipesan enggak bisa. Dipilih sing apik dan itu yang mengukur apik elek adalah imam. Jadi yang misalkan yang imamnya adalah saya gitu ya. Mas siapa ya? Kok Mas Diki gitu. Pak Diki gitu ya. Dosa apa gitu ya? Pak, saya berdosa ini ngeke wedhuse. Tak milang-miling. Oh kira layak iki anu no semper sikile ra oleh.
saya repot lagi kita. Tetapi pengorbanan darah anak domba Allah itu sempurna. Dia adalah tidak bercacat, tidak bernoda. Kita akan lihat nanti di perjanjian baru seperti apa. Di sini tadi kita bisa melihat bahwa darah penebusan dalam perjanjian lama yang adalah dari darah binatang-binatang ternak itu tidak sempurna. Dia membutuhkan terus berulang-ulang kita lakukan. Dan hanya menutupi dosa pada saat itu. Tidak dosa masa lalu dan dosa yang masa datang. Jadi tidak bisa sempurna dia menolong kita. Tapi kita akan lihat slide selanjutnya. Darah Kristus dalam penebusan dosa dalam perjanjian baru. Di 1 Petrus 1 ayat 19. Kita akan buka dulu. Saya bacakan ya. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dalam perjanjian baru ini, darah yang dicurahkan untuk menebus dosa kita adalah darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Harganya mahal, sempurna, tidak bercacat dan tidak bernoda. Ini satu pengorbanan, satu pilihan darah anak domba yang begitu sempurna. Itu karena apa? Karena ekspresi kasih Allah kepada seluruh umat manusia. Dia tidak mau umat manusia terhilang karena dosa. Jadi dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi korban menebus dosa kita. Darah Kristus sempurna, mahal, tidak bercacat dan tidak bernoda. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Kita berterima kasih. Kalau kita hidup dalam perjanjian lama, hidup kita tidak akan bisa ditebus dengan sempurna. Ada banyak hal syarat-syarat yang harus kita penuhi. Tetapi hanya dengan darah anak domba yang adalah Kristus Yesus ini. Yang mahal, sempurna, tidak bercacat dan tidak bernoda. Hanya darah Kristus yang bisa menebus dosa kita dengan sempurna. Bersifat terus-menerus akan menyucikan dosa sekali untuk selamanya. Jadi dosa kita masa lalu, dosa kita sekarang dan dosa yang akan datang sudah selesai dibayar lunas oleh tercurahnya darah Yesus. Apakah itu berarti kita sak-sakin nanti ke depannya? Kita bisa bertobat di masa lalu kita, bertobat di masa hari ini. Tapi kira-kira karena ada jaminan penebusan dosa di dosa yang akan datang, apakah kita terus berpikir bahwa ya wes, engkau aku dosa meneh ra apa-apa wongku ya ditebus gitu ya. Apakah seperti itu? Tentunya tidak. Kita tidak bisa hidup sak-sake dhewe, sak karepe dhewe. Kalau bahasa anak gaul adalah mungkin Tuhan ngomong gagaso gitu. Wis pisan tok. Ada istilah yang mungkin saya tidak sepakat gitu ya. Ketika kita berbuat dosa, kita menyalibkan Yesus yang kedua kali. Tapi enggak. Hanya satu kali Yesus disalib, darahnya tercurah menebus dosa kita, dosa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Kita sebagai orang-orang yang menerima anugerah keselamatan itu, untuk next-nya kita harus berpikir, harus benar-benar menghidupi bahwa pengorbanan Tuhan ini hanya satu kali untuk selama-lamanya. Jangan berbuat dosa lagi. Seperti yang disampaikan Tuhan Yesus kepada seorang wanita. Tuhan mengampuni dosanya, dan Tuhan Yesus hanya bilang, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Tapi apakah kita bisa tidak berbuat dosa lagi setelah selesai ibadah pada malam hari ini? Tidak ada yang bisa menjamin kita tidak berbuat dosa lagi. Potensi kita berbuat dosa senantiasa ada dalam keseharian kita. Ujian godaan untuk kita jatuh dalam dosa senantiasa ada. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mengelilingi kita, melihat celah, dia akan masuk untuk bisa menerkam kita. Jadi mari kita waspada akan dosa yang mengintip di balik pintu. Dosa yang mengintip di balik balik pintu ya. Nginguk-nginguk gitu. Kita leno. Jangan berpikir singa ompong. Ompong pun yang singa tetap wedi Bapak Ibu Saudara.
dibengok itu. Rasa ngono kita malam-malam petengan di sini gitu ya. Jam 11 habis ibadah nanti pulang jam 11. Ini wedi melayu genjirat gitu ya. Artinya apa? Dosa itu mengerikan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita kembali jatuh dalam dosa, iya betul. Memang Allah mengampuni dosa kita yang akan datang. Tetapi mengerikan sekali dosa itu. Tadi yang disampaikan narasi oleh Mas Adi Gren tadi. Dia menerkam kita, dia memasung kita. Bahkan seluruh sumsum kita dimasuki oleh dosa. Sel-sel dalam tubuh kita ada penuh dengan dosa. Tahu-tahu kita sudah tertikam oleh dosa. Tahu-tahu terpasung oleh dosa. Ora kroso tapi loro. Kaya tensi dhuwur gitu ya. Ora kroso tiba-tiba 200 semakin tinggi karena kaget kok tensinya dhuwur banget gitu misalkan. Jadi bukan karena kaget apa tapi karena kok keadaanku yang ini. Jadi mari kita waspada. Memang betul darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib itu untuk menebus dosa kita yang akan datang. Tetapi mari kita waspada hidup kita ke depan. Jangan berbuat dosa lagi. Tapi secara manusia pasti kita tidak mampu. Tapi kita punya Roh Kudus yang memampukan kita untuk memilih hal yang benar, memilih hal yang tidak berdosa. Tiap hari adalah pilihan hidup kita, dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, aktivitas kita, dalam kita bertemu dengan banyak orang. Ada ujian, ada tantangan di situ. Kalau kita memilih untuk tidak berbuat dosa, kita bisa. Tapi seringkali kita memilih untuk berbuat dosa, jatuh di dalam kubangan dosa lagi. Kalaupun kita jatuh, tapi Allah siap untuk mengampuni kita. Tetapi bukan berarti kita sak-sak karepe dhewe. Misalkan saya tahu tensinya tinggi, kalau pulang nganter sekolah, saya pengen banget mangan iwak wedhus di depan Pegadian Widuran itu. Pulang nganter, saya belok ke kanan, perempatan, ke kiri depan Pegadian. Pak Bringos buka gitu ya. Wis ameh mandek tensi mudur bablas meneh. Sampai 4 kali Bapak Ibu Saudara. Kan seminggu itu kan 4 kali lebih saya harus melewati tempat itu. Nggo ngiem tak lewat ketok. Rodok mandek bablas gitu ya. Tapi bareng tensi 150. 4 kali lebih saya lewat tempat itu. Tiap pagi kok ya buka. Sekali lagi kita tidak bilang bahwa makan sate kambing itu berdosa loh ya. Tapi kalau kita tahu itu bermasalah dengan tensi saya, kalau saya jarak gitu. Habis makan mungkin kliyeng-kliyeng ngomong karo Pak Parjo, tak leren sik ya aja tutup. Lah ngapa Mas? Mumet sirahku tak ngelidak nang kene kan ora mungkin. Saya 4 kali lewat. Jadi dite ya ora akeh, tapi cukuplah buat 1 porsi gitu ya. Sret gitu. Tak ingok dia 12 menit kan sate buntelnya besar-besar Pak. Udah gede tenan. Nyeneng ge 30.000 wis sak ngombene sak segone kerupuke gratis. Enak banget memang. Dosa ku enak ya Mas Adi. Enak banget. Kalau kita sudah ditebus oleh darah Kristus, jangan sekali-kali berpikir untuk kembali berbuat dosa. Terus ingat kita mengingat tadi kebaikan Tuhan, darahnya yang tercurah di atas kayu salib yang begitu mahal. Kita mengingat terus. Akhirnya kita memilih untuk apa? Tidak berbuat dosa. Besok saya akan lewat lagi. Saya putuskan lewat lagi. Untuk apa? Untuk berhadapan dengan dosa dan saya bilang no way dulu. Wah, no way dulu. No way dulu gitu ya. Tapi kalau sudah lancar ya oke gitu ya. Tapi enggak, saya putuskan tidak. Tapi katanya kakak saya, itu yang dicetok itu bilang, yen BABI ora apa-apa Om. Ya seminggu bisa 3 kali gitu ya. Waduh wae no, ora apa-apa. Kok lho pendeta-pendeta liyane. Saya tanya pendeta saya di GBS Nusukan, kemarin ikut Pak Joko. Ya Mas, apa enggak kolesterol Pak? Enggak, kalau babi enggak Mas. Kalau kambing iya. Tapi saya karepmu lah, presek. Ini ada beberapa teman yang WA, ayo bro Kartosuro, presek Mas. Gado-gado saya bilang gitu.
Kalau kita tahu kondisi kita kayak gitu, mari berpikirlah dengan bijak Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tahu kita tuh lemah di dalam dosa, mari kita betul-betul serahkan hidup kita, kita tidak mampu menghadapi dosa. Jangan malah kaya ula marani gebuk. Kalau tadi saya memang marani gebuk tadi ya, lewat gitu ya, ngingo, pengen, istri saya tuh ngelengge. Orasik, mungkin orasik bukan karena tensi, karena dia tensi rendah gitu ya. Karena duitnya mengenal dia ya. Ya wes lah bablas. Tapi ketika saya betul-betul pengen dewe gitu ya, sate buntul itu kan kayak kan disalahke gitu ya, di jok motor lewat itu kayak weh gitu ya. Karena gede tenan, enak tenan. Coba aja jam 5 datang, kalau habis setelah puasa nanti jam 5 depan Pegadian Widuran. Barampung terus gadekke gitu, ada gitu ya. Jadi kita kalau memang darah Kristus sudah akan menebus dosa kita yang akan datang, jangan berbuat dosa lagi. Mari pikirkan baik-baik diri kita. Kita adalah manusia yang berdosa dan Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal menebus dosa kita. Saya akan ulang-ulang ini berulang kali. Di gereja saya yang lama itu bosen kalau bicara selalu tentang berita Injil. Banyak ini memang harus kita sampaikan. Disampaikan terus yora bertobat gitu ya. Soalnya orang disampaikan. Tapi memang harus kita sampaikan, hanya darah Kristus yang mampu menebus dosa kita. Darah Kristus sempurna untuk menebus dosa. Sekali untuk selamanya, hanya diperlukan iman untuk menerimanya. Tidak ada yang lain. Bapak Ibu Saudara punya iman? Punya ya? Amin. Kita punya iman. Dan itu diperlukan untuk menerima darah Kristus yang akan menyucikan, membebaskan kita dari belenggu dosa. Sederhana, tapi seringkali orang tidak mau karena terlalu sederhana, terlalu gampang. Orang pengen yang angel-angel. Saya membayangkan kalau kita memakai cara perjanjian baru, entek-entekan kita. Resoh tuku omah, resoh tuku kathok, resoh tuku kelambi, resoh tuku pisok. Monggo ngurusi apa dosane awake dhewe. Standar dosa kita itu berat Bapak Ibu Saudara. Nyolong jupuk genah berdosa, berzinah pasti berdosa. Tahu berbuat baik kita tidak melakukan itu adalah juga dosa. Hanya mengingini milik orang lain itu juga dosa. Orang yang nyolong kena dosa, mong pengen banget. Terbayang-bayang brompite Mas Yunat misalkan. Pengen memiliki bicarane, iso memiliki brompite itu, akhirnya berbuat dosa. Kena korupsi karena jikuk duitnya sopo. Ini tahu berbuat baik tapi kita tidak melakukan juga itu adalah dosa. Jadi sebenarnya kalau kita itu bendina ya mung isine gaweane apa? Gawe dosa. Guru saya pernah bilang kita itu adalah pabriknya dosa. Kalau pabrik berarti memproduksi apa? Dosa. Pabrik sandal memproduksi sandal. Pabrik dosa memproduksi dosa. 18.000 sekian itu adalah dosa kita ketika kita berumur 50 dengan asumsi 1 kali berbuat dosa. Kalau 2 kali berapa, 3 kali berapa, 4 kali berapa, tidak usah dihitung, tidak mampu. Karena itu betapa mahalnya darah Kristus. Hanya satu pengorbanan untuk seluruh umat manusia, untuk masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Keren banget. Slide selanjutnya Mas. Darah Kristus mengerjakan hal-hal yang dahsyat. Yang pertama, darahnya mengampuni segala dosa yang dilakukan semua orang yang bertobat dan percaya. Darahnya memang diperuntukkan bagi semua orang, tetapi yang bertobat dan percaya. Kalau kita tahu, semua orang juga tahu Yesus itu mati di atas kayu salib, darahnya tercurah. Tapi apakah semua orang percaya itu untuk menebus dosanya? Tidak semua orang. Dan bersyukurlah kalau kita punya iman, punya percaya bahwa darah Kristus itu untuk menebus dosa kita. Kita tahu, kita paham, kita mengakui. Tapi kalau tidak percaya, tidak mengimani, itu sama saja. Tidak ada manfaatnya darah Kristus bagi kita. Ya hanya sekedar kita tahu saja, selesai. Hanya sekedar kita paham saja.
mengampuni semua orang yang bertobat dan percaya. Kalau tidak percaya, manfaat dari darah Kristus tidak berlaku. Yang kedua, darahnya menebus semua orang percaya dari kuasa iblis dan kejahatan. Darahnya menebus. Saya tadi bilang di depan sate tadi ada pegadaian. Mungkin kita tidak mengalami, anak sekarang tidak mengalami menggadai ya. Pak Yoto mengalami tidak Pak? Wah, puji Tuhan, luar biasa. Ibu saya mengalami menggadai. Dulu. Sekarang tidak lagi. Di depan tempat rumah saya, bapak saya itu ada pegadaian. Zaman saya kecil gadeknya jare, gadeknya apa namanya? Kalau pit sudah bagus ya, jare itu digadekke. Tapi yang tulis, jare cap enggak boleh. Nanti kalau enggak bisa ditebus dilelang. Kalau pit sudah hebat, kalau pit sudah kerep gen pintar dilebokke gitu katanya gitu ya. Mlebu metu mengbayar SPP gitu ya. Lebokke tokke meneh. Mas-masan payu. Sekarang enggak ada yang mau jare pit enggak gelem. Laptop paling tidak. Digadekke. Nebusnya kapan yang dedet? Kalau tidak bisa tebus, memperpanjang. Dengan nambah bunganya dan sebagainya. Darah Kristus menebus dosa kita, selesai di situ. Jadi yang punya laptop enggak apa-apa kalau enggak bisa bayar kuliah, gadeke dulu Mas. Ya ada pegadaian. Tapi sekarang banyak pegadaian swasta. Maksudnya di Pasar Nusuan itu ada 3 tukang gade gitu ya, tapi ada punya toko gitu. Dulu hanya pegadaian saja, mengatasi masalah tanpa masalah gitu ya. Ya memang betul karena memang kita sudah mentok urusan dengan bank juga sudah blacklist misalkan ya. Paling kita pakai urusan itu yang bank Caruk Awan itu loh. Apa itu? BCA itu ya. Tapi ya memang ya bagaimana keadaan seperti itu. Tapi kalau kita melihat dosa-dosa kita itu ditebus sepenuhnya, dibayar lunas oleh Kristus. Kita tidak tergadaikan hidup kita dengan dosa, tidak. Sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Bersyukur itu karena kuasa darah Kristus. Yang ketiga, darahnya menyucikan hati nurani orang-orang percaya sehingga dapat melayani Allah tanpa kesalahan dengan penuh keyakinan. Darah Kristus juga menyucikan hati nurani kita. Inilah yang memampukan kita bisa berbuat baik, bisa melakukan hal yang benar, bisa berhubungan dengan Allah, yang memampukan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Karena apa? Karena darah Kristus. Jadi bukan karena kepintaran kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kita memang sifat dan karakternya apik. Kalau kita lihat di tempat ini yang kelihatan manis, diam gitu ya, karakternya apik. Mas Stefanus nih loh, diam. Tapi tidak tahu isi hatinya. Apakah dia jahat kita tidak tahu ya Mas ya. Dia tenang, diam. Kalau Mas, ya Pak Heri gitu ya, shalom itu wah, luar biasa. Bayangan kalau nanti Mbak Lisa ya, kalau sudah neng-nong-nenggong nanti. Peko tenang, peko santai. Baik, tapi kita tidak tahu isi di dalam hatinya. Tapi yang membuat Mas Stefanus seperti itu bukan karena dia baik, karena ada Kristus di dalam hidupnya, yang mengubah karakternya, yang mengubah sifatnya. Bapak Ibu enggak tahu saya di rumah gitu ya, kayak apa gitu ya, tapi saya baik, relatif baik gitu ya. Kalau dibandingkan yang tidak baik itu, saya relatif baik gitu ya. Betul ya Mas Gandrung? Ya kan yang menilai itu ya Gandrung gitu ya. Karena dia mengalami hal beberapa yang tidak baik gitu ya. Banyak disiplin yang harus diterapkan gitu. Karena saya orangnya strict. Kayak stot kenceng gitu loh. Kenceng kadang dilonggarke. Tapi kenceng banget gitu ya. Tapi adanya kita sekarang menjadi orang baik bukan karena kita. Karena darah Kristus yang menyucikan hati nurani kita. Kita layak melayani Tuhan. Bukan karena kepintaran kita. Bukan karena kemampuan kita. Bukan karena kehebatan kita. Itu karena kuasa darah Kristus yang sudah menyucikan hati nurani kita. Hati kita sebagai orang berdosa itu selalu dipenuhi dengan dosa-dosa. Karena tadi kita adalah pabriknya dosa. Selanjutnya Mas. Darah Kristus mendamaikan manusia dengan Allah. Di Roma 3 ayat 25 nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah.
Hanya darah Kristus yang memampukan kita berdamai dengan Allah Sang Pencipta. Ingat kejatuhan manusia dari dosa Adam dan Hawa. Ada hubungan yang baik antara Allah Sang Pencipta dengan Adam dan Hawa ciptaan. Ada keserasian, ada keharmonisan. Tapi ketika mereka memilih berbuat dosa, melanggar perintah Allah, yang terjadi adalah mereka menjadi musuhnya Allah. Berseteru dengan Allah. Betapa mengerikannya kalau kita berseteru dengan Allah. Kalau kita dijodak oleh Allah. Dijodak bojone kita wedi. Wedi ra dilewetke misalkan gitu ya. Berani enggak dengan Pak Ruli, berani dengan Bunyaman? Oh, berani gitu ya. Oh, sampai anu rak tak liwetke gitu ya, rak tak janganke. Saya terus terang bukan takut dalam artian wedi yang gimana gitu ya, tapi kalau istri saya sudah banyak diam, saya mikir-mikir apa salahku, apa dosaku gitu loh. Jadi, Bu, gitu lah, berat gitu ya, berat ya. Rapi enak banget wis to. Apane sak omah, apane omahe cilik. Yen omahe gede kaya omahe Pak Ruli ngono ora apa-apa. Mosok rono mosok rene ora ketemu. Tapi kalau omahe cilik, dinengke kan ketemu terus. Omahe tingkat yo ora apa ning dhuwur karo ning ngisor. Masalahen kamar mandine ning ngisor, sing ning dhuwur ora iso ning ngisor. Kalau dengan sesama saja kita berseteru itu rapena, saya meneh kita berseteru dengan Allah. Sentik karo Gusti rak repot kita. Ngeyel kowe. Ya Bu ya. Bu Elvi ngeyel sentek ngono. Balin meneh. Tapi Allah itu siap memberikan pengampunan pada kita. Yang belum berkeluarga, jangan mikir terus rasa berkeluarga wae, jangan. Tetaplah berkeluarga, gitu ya. Cepat kalau memang sudah waktunya. Aja wedi, kowe dipleroki bojone pleroki gendi. Hikmah ya. Hikmah kalau dindesoni bojone, kita merespon positif adalah saya bisa ngliwet dhewe. Orang nganggo magicom, kabeh iso, nganggo dandang. Saya dulu waktu ikut ibu saya ra iso ngliwet dhewe. Tapi ketika sudah menikah, tadi ngliwet dhewe. Carane tak ajari Bapak Ibu Saudara, banyune sakmene iki lho. Ken ra kelet. Bayangkan kalau hanya dalam satu rumah kita berseteru. Kalau berseteru dengan Allah Sang Pencipta pemilik dunia, betapa mengerikan. Karena itu, darah Kristus yang tercurah itu mendamaikan kita dengan Allah. Karena yang membuat kita berseteru adalah pemberontakan kita, yaitu dosa kita. Yang kelima, darah Kristus membuka jalan bagi orang-orang percaya untuk langsung menghampiri Allah melalui Kristus untuk mendapat kasih karunia, kemurahan, pertolongan, dan keselamatan. Dalam perjanjian lama kita memerlukan imam untuk menjadi pengantara. Tidak sembarang manusia bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dia diperlukan seorang imam perantara. Kalau mungkin diperlukan seorang pendeta. Kalau Bapak Ibu pengen berkomunikasi dengan Allah Sang Pencipta, Bapak Ibu harus datang kepada saya, kepada Pak Daniel, kepada Bu Retno. Karena kami yang imamnya. Repot pora. Yang merepotkan kita, yang merepotkan Bapak Ibu Saudara. Tapi dengan darah Kristus itu membuka jalan bagi setiap kita orang percaya untuk langsung datang pada Allah, langsung interlokal sana. Bukan berarti terus menake imame, enggak, karena ini memang itu digambarkan dengan terbelahnya tirai bait Allah. Langsung Bapak Ibu Saudara bisa langsung ke sana. Tidak memerlukan perantara lagi, karena perantaranya adalah Yesus Kristus sendiri. Enak enggak? Sidik-sidik nelpon Pak Daniel, sidik-sidik nelpon Bu Retno, oke nelpon saya, wah gitu. Pak, kucingku mati Pak, karepmu. Pak, aku ameh orang bangun itu apa? Munggahke segitiga itu. Penuwun ya. Nelpon pendetane, padahal pendetane sibuk banget itu. Pak, tolong rene ki ameh ndongake arep munggahke. Ya enggak apa-apa. Saya pernah terjadi pada kakak saya yang sudah meninggal. Dia bangun rumah lantai 2 gitu ya.
lantai 2,5 karena dia pakai di atasnya dibuat kamar. Dia mau naik ke segitiga itu. Piye om ini om, perlu syukuran dah. Yo kalau kamu punya uang enggak apa-apa. Wonte-entean om. Ya wis, apa yo berdoa bareng wae. Aku perlu nyeluk Pak Pendeta ra di Kepuntan. Apa gelem kok mara rene? Karena kan jemaatnya banyak banget ya. Mungkin hampir 4.000-an. Mau datang ke rumah yang 30 meter itu datang, ya mungkin mau. Udah kamu berdoa dewe. Yo, tak kancani berdoa. Terus akhirnya berdoa berikan keselamatan, kelancaran dalam pembangunan ini. Akhirnya selesai ya sudah. Tetapi kalau zaman dulu itu diperlukan imam untuk bisa menjadi perantara antara manusia, antara umat dengan Allah. Tapi sekarang dengan darah Kristus, Bapak, Ibu, Saudara bisa langsung pada Allah. Langsung berdoa kepadanya, meminta, memohon kepadanya, tidak memerlukan imam untuk menjadi perantara. Karena perantaranya sudah dikerjakan oleh Kristus melalui pencurahan darah di atas kayu salib. Selesai, enaknya hidup kita dalam zaman anugerah. Tapi juga terus orang sak-sake dhewe, sak karepe dhewe, orang ngrungokke pemimpin rohani, orang gagas pemimpin rohani itu juga salah. Tapi kita diberikan keleluasaan untuk datang kepada Allah. Yang keenam, darahnya adalah jaminan untuk semua janji dari perjanjian baru. Ini disampaikan ketika Yesus perjamuan terakhir itu, bahwa ini adalah perjanjian baru. Ini adalah janji, adalah jaminannya adalah darah Kristus. Kalau nyawa saja diberikan, apalagi janji-janji yang lain. Yang nyawa saja diberikan oleh Allah Sang Pencipta melalui karya Tuhan Yesus. Janji diberkati, janji beranak cucu, janji hidup damai sejahtera, pasti akan diberikan oleh Allah. Jaminannya adalah darah Kristus. Boroh ya. Ada yang tahu boroh? Kalau Pak Yata tahu ya Pak? Apa Pak artinya? Boroh. Boroh itu jaminan. Yang namanya utang ning bank, jaminannya sertifikat itu ya. Bank mau memberikan kita pinjaman karena ada tadi borohnya. Dan darah Kristus itu memberikan jaminan pada kita semua tentang janji-janji di dalam perjanjian baru. Pasti akan Tuhan genapi bagi kita semua. Kenapa? Karena hal yang besar saja, hal yang hebat saja, kematian Yesus di atas kayu salib itu saja diberikan, apalagi janji-janji yang lain. Janji keselamatan sudah Tuhan berikan. Janji yang lain pasti Tuhan berikan, tinggal kita nunggu dengan setia. Pasti akan digenapi janji itu dan jaminannya adalah darah Kristus. Selanjutnya, bagaimana kita akan merespon, menanggapi betapa dahsyatnya kuasa darah Kristus? Yang pertama, kita harus mengimani, mempercayai. Kita harus menaruh iman percaya kita hanya pada darah Kristus. Hanya pada darah Kristus. Lawaran saja, tanpa ditambahi apapun. Hanya darah Kristus. Apa artinya mengimani, mempercayai? Mempercayakan hidup kita agar kita menerima manfaat dari pengorbanannya. Darah Kristus yang tercurah, yang punya kuasa, yang dahsyat dampaknya, yang bermanfaat luar biasa, itu tidak ada artinya atau tidak bisa kita manfaatkan kalau kita tidak mengimani dan mempercayai. Betapa hebatnya, khasiatnya Paramek untuk obat sakit kepala. Kalau hanya kita tahu Paramek obat sakit kepala saja, istri saya orang mari. Karena dia tahu, ki Paramek obat sakit kepala. Yakin gue? Ya, percaya? Apa gitu ya. Kudu dia apa? Yombe. Kalau kita tahu darah Kristus begitu dahsyat, begitu luar biasa, kalau hanya sekedar tahu semua orang juga tahu. Tapi kalau kita menaruh hidup kita, menaruh percaya kita, mempercayakan hidup kita pada kuasa darah Kristus, kita akan mendapatkan manfaat dari kuasanya itu. Menyelamatkan, mendamaikan, menyucikan, menebus dosa kita. Itu perlu. Tidak hanya sekedar kita tahu. Pengetahuan itu hanya di sini. Tapi mengimani ini, mempercayai.
Karena kadang-kadang orang melihat, kok gratis, murah dan sebagainya, orang tidak percaya. Tapi ini memang kita gratis. Nilainya memang sangat mahal, tapi kita menerimanya gratis. Mari kita mengimani, mempercayai kuasa darah Kristus dalam hidup kita. Yang kedua, menghidupi, mengingat setiap waktu dalam setiap langkah proses kehidupan kita. Tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa ketika kita sudah mengimani percaya, mari kita menjadi pengingat kita setiap hari. Ingat, kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Jangan berbuat dosa lagi dalam banyak hal, dalam kita bekerja, dalam kita pelayanan, dalam kita berelasi, dalam kita berumah tangga, dalam apapun yang kita lakukan. Kalau kita kembali mengingat darah Kristus itu, kita akan memilih untuk tidak berbuat dosa lagi. Menahan diri untuk tidak berbuat dosa lagi. Saya percaya ketika dosa itu adalah pilihan Bapak Ibu Saudara. Bisa enggak kita memilih untuk tidak berbuat dosa? Bisa enggak, Mas? Jenengan memilih untuk tidak berbuat dosa. Di sini ada uangnya Pak Diki. Pak Diki enggak tahu, uangnya sebutlah 40 juta. Pak Diki pulang, jenengan hanya sendiri di sini. Mengambil atau tidak, jenengan bisa memilih atau tidak. Bisa memilih untuk tidak mengambil. Bisa. Artinya pilihan. Berbuat dosa itu pilihan Bapak Ibu Saudara. Kita bisa memilih untuk tetap tidak berbuat dosa. Wah, keadaan yang mengharuskan saya berbuat dosa, tidak bisa. Pasti ada pilihan untuk kita tidak berbuat dosa. Kadang-kala kita dielengke hati nurani kita, dielengke Roh Kudus, ojo mbok lakukan, wis tekno wae duwite. Rasa mbok jupuk, Mas. Tapi di sisi lain kowe butuh ngembayar kuliah, ngembayar kos misalkan. Ora apa-apa, bar kuwi kan ya kowe minta ampun, diampuni meneh. Oh iya ya, penak ya, wis dicukuk sik wae. Kita bisa memilih tidak berbuat dosa. Tapi seringkali kita tidak mau mendengarkan suara Roh Kudus. Mari kita menghidupi darah Kristus yang tercurah atas kita dalam keseharian kita untuk mengingatkan pada setiap kita agar kita memutuskan untuk apa? Tidak mengambil pilihan untuk berbuat apa ya? Pokoknya pilih untuk tidak berbuat dosa. Ingat, kowe wis ditebus darah Kristus ora sida. Ada enggak kalau kita ada pada simpangan itu? Ada suara yang mengingatkan kita, ojo lo, itu solo. Ojo lo, ora oleh lo. Anak Tuhan lo. Sithik kalau engkau bertobat diampuni. Enggak. Kita ingat kalau dalam perjamuan kudus pasti untuk mengingat karya penebusan Kristus. Tapi saya berharap tidak hanya ketika perjamuan kudus. Mari kita mengingat setiap waktu, setiap saat. Mengingat karya Kristus. Darah yang tercurah di atas kayu salib yang menebus dosa kita. Mari kita terus ingat dalam keseharian kita. Agar kita menjadi orang-orang tetap memilih jalan yang benar. Karena kita mengingat, menghidupi kuasa darah Kristus. Yang ketiga terakhir. Kalau kita sudah mengimani, mempercayai, kalau kita sudah menghidupi, yang berikutnya adalah mewartakan, mendengungkan. Saya pernah sampaikan hal ini. Kalau kita tahu betapa kuasanya darah Kristus dalam hidup kita, dampaknya begitu dahsyat, begitu luar biasa, menebus dosa kita. Kita pasti juga pengen orang lain juga mengalami hal yang sama yang kita lakukan. Saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, agar mereka mengalami penebusan oleh darah Kristus. Meneruskan kepada sebanyak mungkin orang bahwa hanya darah Kristus yang menyucikan, menyelamatkan, menebus manusia dari dosa. Mengimani, mempercayai, menghidupi dalam keseharian kita. Yang berikutnya apa? Kita mewartakan kepada banyak orang. Mereka membutuhkan darah Kristus. Mereka membutuhkan keselamatan daripada Kristus. Keselamatan tidak untuk kita sendiri. Keselamatan diberikan kepada semua orang. Memang semua orang tidak menerimanya. Hanya sebagian orang
yang terpilih di situ, yang memilih untuk percaya pada Kristus. Tapi mari kita sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah mengalami kuasa darah Kristus, yang sudah mengalami penebusan darah Kristus, kita punya kerinduan mewartakan, mendengungkan kepada semakin banyak orang, karena mereka mengalami hal yang sama dengan kita. Saya yakin semua di sini pengen keluarga kita yang belum percaya ataupun tetangga kita, mereka menerima Kristus. Mereka bisa melihat dalam keseharian kita. Karena apa? Ini hal yang penting, perlu kita sampaikan kepada banyak orang. Hanya satu-satunya cara untuk kita bisa mendapatkan kehidupan kekal melalui darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Satu kesaksian hari Kamis minggu yang lalu, ada teman juga saudaranya Pak Ruli gitu ya. Dia seorang pendeta, dia pengen mendoakan teman masa kecilnya tapi berbeda keyakinan di daerah Kentingan Jebres. Awalnya mau ibu ini didoakan, tapi ketika diulang lagi janjinya datang, aku wis memutuskan ora maseng. Maksudnya tidak mau didoakan dengan cara yang berbeda. Teman ini telepon saya, WA, lah kuwi lara apa bro? Lara stroke. Anu diterapi sih wae, saya bilang gitu. Kita ndak usah ndongake sik, diterapi. Karena dia seorang ibu dengan 2 anak, suaminya meninggal ketika dia sakit stroke. Jadi semuanya meninggal, habis itu dia sakit stroke gitu ya. 2 anaknya sudah besar, sudah kerja, tapi tidak tinggal di rumah itu. Yang satu tinggal di tempat itu tapi tidak pernah gagas ibu tidak pernah ngopeni. Padahal ibu itu kena stroke sebelah kanan dan ketika diraba gitu di sininya lepas. Jadi tidak di tempatnya. Ini kayak ada rongga kecil. Dan di situ teman saya, yus diterapi aja. Kita datang ke sana pagi-pagi. Kami ternyuh gitu ya. Sakne dewean, pasti tidak ada pekerjaan. Ngurus dirinya tidak bisa, dia pakai tongkat kaki 3 situ jalan. Duduk aja mesake gitu ya, sing noto gimana. Dia tidak bisa digerakkan, tidak hanya karena stroke tetapi karena tidak tahu tulang ini kayak lepas gitu ya. Harus dislokasi katanya, bilangnya gitu. Akhirnya yowes, kita mulai besoknya kita datang ke sana. Teman saya ini dengan istrinya, saya dengan Bu Retno, mereka ngopeni ibu ini, ganti bajunya dan sebagainya. Terus kita mulai terapi gitu ya. Dia bilang enak gitu ya, enak, terus anget. Memang enggak langsung sembuh. Benar, terus malamnya WA sama teman saya yang pendeta ini, terus diteruskan ke saya. Wah, seneng aku. Di terapi awakku anget kabeh dan teman-temanmu nyedulur. Baru kenal pertama kaya sedulur. Karena dia enggak pernah ada yang ngajak bicara di tempat itu. Depannya itu rumah sakit jiwa. Jadi mepet tembok rumah sakit jiwa. Ada belas kasihan dalam diri kita ketika melihat orang bukan karena sakitnya, tetapi lebih karena mereka belum mengenal Kristus. Jalannya sudah jelas menuju ke dalam maut. Ada kesempatan bagi kita menyampaikan Kristus kepada orang itu. Mungkin tidak langsung kita menyampaikan, tapi dengan cara-cara lain. Pakai jembatan tadi, ada terapi, alat terapi itu. Saya bersyukur ada seorang memberikan berkat ini. Saya datang ke rumahnya, ya kayak orang terapis profesional itu, wah pakai tensi datang, pakai tas gitu, wah yang mengharapkan diterapikan, wah seneng banget gitu ya. Karena bukan karena gratisnya saja, karena ada yang ngajak ngomong, kita datang ke situ, saya siapkan, wah tensi dulu ya Bu, kayak dokter tapi gadungan itu ya. Sana tensi, kok dhuwur itu. Saya malah selesai gitu, terus diterapi pelan-pelan 30 menit, disuruh minum dan sebagainya. Dia senang banget. Bukan tidak langsung sembuh, dia hanya enak, anget badannya. Dan ketika pulang dia memberi komentar itu. Kami berempat itu terenyuhnya gini loh. Bukan karena sakitnya dia tidak ada orang, tapi dia belum kenal Kristus. Kalaupun dia sudah kenal Kristus mulai sakit, it's okay. Mungkin di dunia ini mengalami sakit secara jasmani. Tetapi kalau belum mengenal Kristus, itu loh yang membuat sakne gitu. Terus saya bilang,
Piye bro, serah apa-apa. Saat ngobrol dengan teman pendeta ini, ya kita layani aja. Sudah 2 kali datang lagi, senang banget, bahkan bilang nunggu-nunggu kedatangan kamu. Bisa ngobrol di terapi 30 menit, terus kita pulang. Kita belum berdoa memang, karena dari awal dia sudah memberikan boundaries gitu ya. Saya sudah mengalami kuasa darah Kristus. Hidup saya, hidup Bapak, Ibu, Saudara sudah ditebus oleh darah Kristus. Tapi orang-orang di luar sana yang belum merasakan hal ini, mereka perlu mendengar hal ini. Mereka perlu didengungkan hal ini. Mungkin dengan cara-cara kita. Banyak cara kita bisa lakukan menjadi jembatan kita. Kalau istilah saya jembatan menyeberangkan Kristus. Dengan profesi kita, dengan kemampuan kita, dengan lingkup pengaruh kita. Ujungnya adalah mengenalkan Kristus. Itu hanya alatnya saja. Memang capek gitu ya, sehari bisa 7 orang, tapi ketika mereka mendengar mereka senang gitu, saya juga menikmati, itu juga mengobati kerinduan saya bertemu dengan banyak orang. Tapi misi saya, bahwa saya pengen semua orang dengan cara ini, ayo kita ngobrol tentang kehidupan. Karena yang memberikan alat ini juga bilang, ini pakai untuk pelayanan. Ojo, kon bayar gitu ya. Masa terus kon bayar. Memang tak lengkapi dengan tensi. Kalau Pak Daniel kan bilang nganggo timbanganmu beng pasar gitu ya. Sisan 2.000 lumayan. 2.000 timbang tensi gitu ya. Yang diterapi tambah 20.000 misalkan gitu. Tapi itu kan mau duit engko yo ilang lah gitu. Tapi jiwa itu yang lebih penting Bapak Ibu Saudara. Ngobrol, wah aku seneng. Belum hari Kamisnya lagi WA teman saya, kapan toh koncomu dan kue mau ning omah gitu ya. Bro, ki piye? Oke, Kamis siap, jam piro bareng ketemu sekolah. Karena sekolahnya satu sekolah dengan anak saya, jadi kita langsung ke sana. Kita ketemu di situ. Mari Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara sudah mengalami kasih Kristus, mengalami penyucian oleh darah Kristus. Mari kita mewartakan kepada lebih banyak orang. Mereka membutuhkan hal itu. Tidak ada yang bisa menolong mereka kecuali Kristus melalui darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Dan Bapak, Ibu, Saudara dan saya sudah mengalami itu. Mari kita mewartakan kepada lebih banyak orang lagi. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Kami boleh menikmati berkat firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya. Roh Kudus akan menolong kami. Agar hidup kami senantiasa seturut, sejalan dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu kami serahkan pada Mbak Irma. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta Heri yang sudah menyampaikan firman. Dan saatnya kita mau memberikan sebagian dari keuangan kita melalui persembahan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus untuk warta firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah kiranya setiap firman yang ditaburkan boleh kami aplikasikan dalam hidup kami Tuhan. Jika sebentar kami mau memberi sebagian dari keuangan kami, biarlah kiranya Tuhan Kau sendiri yang melayakkan dan menguduskan persembahan yang akan kami berikan. Dan kiranya persembahan ini dapat dipakai sebaik mungkin dalam pelayanan kami di gereja ini. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi Tuhan. Haleluya, amin. Ditunjukkannya kasih
Terima kasih untuk persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Untuk selanjutnya kita sampaikan info sepekan MCC. Untuk hari Senin ada latihan tamborin di Maestro pukul 6. Untuk hari Rabu pukul 10 ini ada program acara JKI MCC bekerja sama dengan Radio Immanuel ya. Kita sampaikan terus menerus kepada Bapak Ibu jemaat untuk yang punya waktu yang longgar atau lowong ya, bisa sambil aktivitas bisa mendengarkan program acara ini. Kemudian hari Kamis, hari Selasa atau Rabu ada Aikos, minggu ini ada Aikos, Sultan ya, hari Selasa pukul 18.30 di rumah Ibu Nyoman ya. Ini kebetulan pas di divisi selatan ini, jadi oikosnya. Lanjut hari Kamis ada latihan musik pukul 6, latihan musik dan pujian. Hari Jumat ada menara doa dan puasa pukul 6 sore di Maestro. Kemudian hari Sabtu pukul 17.30 ada Metanex. Metanexnya di UKS ya Mas? Di Maestro, oke. Kemudian hari Minggu depan kita bertemu di ibadah raya di Solotek pukul 8, ibadah gabungan ya Bapak Ibu Saudara. Itu saja, ada tambahan dari Pak Heri, monggo. Ini Bapak Gembala ada acara, jadi ada perintisan JKI baru gitu ya, ini ibadah perdana, jadi beliau memberikan semangat, jadi buat rekan satu pelayanan membutuhkan support untuk beliau bisa hadir di situ untuk pembukaan pertama ibadah. Kalau tempatnya di Solo sih, tepatnya di mana saya kurang tahu, tapi tadi pagi beliau sampaikan itu, nanti sampaikan kepada jemaat bahwa saya tidak bisa hadir karena ada satu rekan hamba Tuhan yang memulai sebuah perintisan, JKI juga membutuhkan support, mengundang beliau untuk bisa hadir. Jadi kita bersyukur MCC ini boleh mensupport gereja-gereja lain. Jadi kita tidak bisa hanya sendirian gitu ya, karena terlalu banyak yang dikerjakan. Jadi kita melibatkan banyak orang, menyupport gereja-gereja kecil juga, mensupport mereka untuk mereka memulai ibadah yang pertama perdana. Jadi itu titipan yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi pagi Bapak Gembala ada, hanya sore ini yang tidak bisa hadir. Nah, itu juga untuk pengumuman buat retreat kita, ini berarti kurang berapa Mbak Irma? 2 minggu ya, 2 minggu lagi. Tapi saudara puji Tuhan yang mendaftar sudah 86, jadi berapa Mas? 86 ya, 86. Jadi kurang, itu target maksimalnya, itu kurang 4 saja. Tapi target minimalnya sudah terlampaui, jadi Bapak Ibu Saudara terus dukung dalam doa untuk pelaksanaannya, acaranya terkhusus juga untuk dananya. Ini kita dalam waktu 2 minggu tidak sampai ini harus kekurangnya berapa kemarin? 19 juta. Berarti ya paling enggak sehari kita dapat karo tengah yuto gitu ya. Kalau bagi Tuhan kan enggak ada yang mustahil ya. Yang penting kita berangkat dulu. Mikirnya belakangan. Kita berangkat. Kita berangkat sudah 86 orang sudah terlampaui untuk targetnya, target minimalnya kita berangkat sudah ada beberapa hal yang kemarin sudah disampaikan dan terus dukung doa, terus juga doakan semua panitia, doakan semua peserta agar di hari H itu bisa sehat. Sehat ya kalau tadi kita ngobrol dengan Pak Iwan, yen loro dintek-entek sik saiki gitu. Sebenarnya ora loro, yen iso ya saiki ora loro ya Pak ya. Tapi yang saiki loro ya tidak bisa terhindarkan ya wis loro wae. Istirahat, nanti pas retreat bisa berangkat semua. Ya kita bisa bersama-sama menikmati retreat itu kan mundur ya, retreat. Mundur dari hiruk pikuknya dunia ini. Wah, di sana kita makan, minum, joget-joget, dapat firman, pembekalan, makan lagi, joget-joget ya udah. Ya, itu saja karena saya baru pertama kali ikut tahun ini, Mbak. Asik enggak? Asik ya? Asik Mas Stefanus? Asik. Ada apa? Oh iya ada baptisan. Jadi di Jumat Agungnya ya berarti ya. Di Jumat Agungnya ada baptisan.
kita sengkuyung semua ya, kita bersyukur, jadi dipadatke. Jadi nanti hari Minggu kita ibadahnya di sana. Kalau minggu depan kita akan ibadah, berarti gabungan ya di Solotek. Atas mana Mas? Oh atas Solotek ya, bukan atasnya sini ya. Gitu saja. Mungkin ada yang perlu didoakan? Ada ya? Aman ya? Aman? Dompet-dompet aman? Ya? Tagihan aman? Aman. Urusannya bank itu kita tidak usah ngurus, yang penting ngangsur. Tenang saja. Ya, tenang. Ya. Kita tutup sekalian ya Pak. Tutup ya. Mari kita mengajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan untuk ibadah pada sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan, di penghujung ibadah sore di warisan ini kami boleh menikmati puji-pujian. Kami boleh menikmati berkat firman Tuhan. Kami boleh menikmati fellowship bersama-sama. Kami boleh menikmati kegairahan. Kami boleh menikmati berkat yang Tuhan limpahkan atas setiap kami melalui firman Tuhan. Kami bersyukur untuk rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Tim Praise and Worship, tim tamborin, semua rekan-rekan yang terlibat dalam pelayanan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesetiaan mereka, kesungguhan mereka. Kami percaya Tuhan akan memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati mereka di dalam pelayanan mereka. Tuhan memberkati mereka di dalam sekolah mereka. Kami juga berdoa buat jemaat yang saat ini hadir. Tuhan memberkati setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Yang kurang enak badan Tuhan berikan kesegaran, kebugaran. Yang lemah, letih, lesu dan berbeban berat berikan kelegaan di dalam kehidupan mereka. Yang sekolah Tuhan berikan kepintaran, kepandian. Jadikan anak-anak yang pintar, anak-anak yang pandai, anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami yang merindukan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Kami yang merindukan usaha kami terus berjalan dengan lancar. Berikan kelancaran dalam segala usaha kami. Terima kasih Bapa, kami yang sedang ada dalam masalah, dalam pergumulan yang berat. Kami mohon tangan Tuhan untuk menolong kami, membukakan jalan keluar, membukakan pintu-pintu untuk kami boleh mengalami kelepasan dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat rekan-rekan yang tidak bisa hadir ke tempat ini. Tuhan menilik hati setiap mereka, berikan mereka semangat kembali untuk minggu depan boleh bersama-sama beribadah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa berdoa untuk retreat di 2 minggu yang akan datang. Mohon Tuhan mencukupkan segala dananya, mencukupkan segala biayanya. Kami juga memohonkan berkat kesehatan bagi seluruh jemaat MCC agar ketika mereka mengikuti retreat dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar, tubuh yang kuat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala yang saat ini sedang mensupport rekan pelayanan. Tuhan memberkati beliau, keluarganya Tuhan berkati, istri, anak-anaknya juga Tuhan berkati dalam pergumulan-pergumulannya, dalam kerinduan-kerinduannya. Pakai gembala kami Bapak Daniel Raharjo untuk menjadi berkat, saluran berkat buat kami, jemaat MCC. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang, akan undur dari tempat ini, kami akan menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Diberkati segala usaha kami, diberkati pekerjaan kami, diberkati rumah tangga kami, diberkati apapun yang kami usahakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita, pikiran kepada Tuhan untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Terimalah berkat, rahmat, nikmat, kemurahan daripada Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang sungguh indah bersama dengan Roh Kudus akan terus ada dan tinggal dalam diri kita masing-masing dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali untuk menjemput kita. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku,
ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.